Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Korinatin Nabila, NIM E2019-2069, Prodi Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengangguran perspektif ekonomi Islam. Dosen pengampu Bapak Abdul Wadud Nafis, LC/MEI. Mata kuliah yaitu Ekonomi Makro Islam. Di sini saya akan menyampaikan pengertian dari pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja usia 15 tahun sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan. Di sini bisa dikatakan pengangguran ketika orang tersebut belum bekerja, yaitu atau sedang mencari pekerjaan. Setelah kita mengetahui pengertian dari pengangguran, kita dapat mengetahui macam-macam dari pengangguran itu sendiri. Dibagi menjadi 4, yaitu pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, dan yang terakhir yaitu pengangguran setengah menganggur. Pengertian dari pengangguran terbuka yaitu secara nyata orang tersebut tidak mempunyai pekerjaan atau masih belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan, baik itu dalam posisi pengusaha maupun menjadi karyawan. Kemudian pengangguran tersembunyi yaitu pengangguran orang tersebut bekerja akan tetapi dalam waktu yang tidak standar, di mana orang tersebut biasanya normal jam kerja 8 jam, itu orang tersebut bisa 3 jam bekerja dan selebihnya itu termasuk pengangguran tersembunyi. Pengertian dari pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini yaitu orang-orang yang bekerja di hari tertentu atau di hari musim tertentu, bulan, tahun, ataupun yang lainnya, yaitu disebut dengan pengangguran musiman, di mana orang tersebut bekerja ketika saat tanam padi, panen padi, dan setelah terjadi panen padi, orang itu tidak bekerja. Orang tersebut bisa dikatakan dengan pengangguran musiman. Yang terakhir yaitu pengangguran setengah menganggur, di mana orang tersebut bekerja kan tetapi jam kerja orang tersebut tidak full. Ketika orang itu memiliki jam kerja 8 jam dan orang tersebut hanya bekerja 2 jam atau 3 jam dan selebihnya itu bisa dikatakan dengan pengangguran setengah menganggur. Setelah kita mengetahui macam-macam pengangguran, kita dapat mengetahui jenis-jenis dari pengangguran itu sendiri. Dibagi menjadi 4, yaitu pengangguran friksional, yang kedua yaitu pengangguran siklikal, yang ketiga yaitu pengangguran struktural, dan yang keempat pengangguran teknologi. Penjelasan dari pengangguran friksional yaitu orang tersebut tidak bekerja, akan tetapi sebelum dia tidak bekerja, dia sudah memiliki pekerjaan. Akan tetapi orang tersebut berhenti dari pekerjaan tersebut dan itu disebut dengan pengangguran friksional. Selanjutnya, pengangguran siklikal, di mana orang tersebut menganggur karena orang tersebut sudah terkena PHK dari perusahaan itu sendiri atau oleh faktor-faktor yang lainnya. Pengangguran struktural, di mana pengangguran struktural ini bisa dikatakan orang tersebut pengangguran struktural karena bisa jadi ada kebijakan-kebijakan tertentu di dalam perusahaan tersebut sehingga orang tersebut bisa tidak bekerja atau menganggur, atau di dalam perusahaan tersebut sudah menggunakan tenaga-tenaga mesin dan tidak membutuhkan tenaga-tenaga manusia, dan itu juga bisa menyebabkan pengangguran struktural. Yang terakhir yaitu pengangguran teknologi, di mana pengangguran teknologi ini bisa dikatakan orang tersebut menganggur ketika di dalam suatu perusahaan yang awalnya tenaga kerja membutuhkan tenaga manusia dan akhirnya perusahaan tersebut tidak lagi membutuhkan tenaga manusia. Itu bisa jadi mengurangi tenaga kerja manusia dengan menggantikan dengan tenaga-tenaga teknologi. Seperti contohnya ketika kita mengirim surat, kita terlebih dahulu ke kantor pos. Dan ketika dengan kecanggihan teknologi yang ada pada zaman sekarang ini, pengiriman surat sekarang sudah dipermudah oleh teknologi. Bisa kita langsung mengirimkan melalui email, kemudian WA, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui pengertian dari pengangguran,
macam-macam pengangguran, jenis-jenis pengangguran. Kemudian kita akan membahas tentang dampak dari pengangguran itu sendiri. Dampak dari pengangguran itu sendiri ada 11 dampak yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang pertama yaitu menurunkan pendapatan per kapita dan pendapatan ekonomi. Dan yang kedua meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga yaitu menurunkan aktivitas perekonomian, di mana aktivitas perekonomian akan turun secara langsung ketika banyak sekali orang-orang yang menganggur. Karena orang tersebut tidak memiliki pekerjaan atau pendapatan sehingga aktivitas perekonomian juga terhambat oleh adanya pengangguran yang sangat banyak. Yang keempat yaitu menurunkan pendapatan negara, di mana pendapatan negara akan menurun karena akibat dari pengangguran itu sendiri. Di mana ketika banyak orang-orang yang menganggur dan perusahaan tersebut akan membayar pajak sedikit kepada negara. Oleh sebab itu, maka penerimaan dari negara itu sendiri akan juga berkurang. Yang kelima yaitu menurunkan tingkat keterampilan, di mana awal orang yang sudah bekerja kemudian tidak bekerja atau istilahnya dengan dikatakan menganggur, orang tersebut lama-lama akan tidak memiliki keterampilan. Yang awalnya orang tersebut bisa melakukan aktivitas yang seharusnya dilakukan, kemudian dia menganggur, dia akan mengurangi tingkat keterampilan yang orang tersebut sudah alami. Yang keenam yaitu kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh yaitu terjadinya kemiskinan, di mana ketika banyak sekali orang-orang yang menganggur, di situ akan terjadinya kemiskinan karena orang tersebut yang awalnya memiliki pendapatan, mereka tidak mendapatkan pendapatan apapun karena orang tersebut tidak memiliki pekerjaan atau sedang menganggur. Yang kedelapan yaitu kurangnya gizi, di mana ketika orang tersebut sudah menganggur, orang tersebut bisa dikatakan tidak mendapatkan pendapatan atau pendapatan mulai berkurang, dan orang tersebut secara tidak langsung tidak bisa membeli makanan-makanan yang bergizi, yang memenuhi gizi dalam tubuhnya. Yang kesembilan yaitu tindakan kriminal meningkat. Kenapa kok tindakan kriminal meningkat? Karena orang tersebut menganggur dan tidak memiliki pendapatan. Salah satunya cara untuk mendapatkan pendapatan, pasti orang tersebut memiliki inisiatif untuk melakukan tindakan kriminal, entah itu pencopetan ataupun yang lainnya. Yang ke-10 yaitu produktivitas tenaga kerja berkurang. Dan yang terakhir yaitu upah yang rendah. Kemudian kita akan membahas tentang penyebab pengangguran, dibagi menjadi 4 penyebab. Yang pertama yaitu tidak sebanding antara permintaan dan penawaran pekerjaan, di mana tidak sebandingnya permintaan pekerja dan pekerjaan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan, itu akan menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang kedua yaitu turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga yaitu perubahan teknologi, yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Ketika kita seperti contohnya pengiriman surat itu dilakukan oleh kantor pos atau media yang lainnya. Akan tetapi karena adanya perubahan teknologi, itu bisa menyebabkan terjadinya pengangguran, karena yang awalnya menggunakan tenaga manusia sudah tergantikan oleh tenaga teknologi itu sendiri, seperti mengirim surat dengan email ataupun yang lainnya. Yang keempat yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Setelah kita mengetahui penyebab dari pengangguran, kita di sini akan membahas tentang cara mengatasi pengangguran itu sendiri. Yang pertama yaitu menyelenggarakan bursa tenaga kerja, di mana di sini kita menyelenggarakan lowongan-lowongan pekerjaan untuk para pekerja. Yang kedua yaitu adanya informasi tentang lowongan pekerjaan. Di situ biasanya perusahaan-perusahaan memiliki web-web tertentu untuk menginformasikan bahwasanya di perusahaan tersebut memiliki lowongan kerja yang dibutuhkan dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang lainnya. Yang ketiga yaitu memberikan pelatihan kerja. Yang keempat yaitu membuka lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya agar tidak terjadi pengangguran. Kelima yaitu meningkatkan peredaran modal usaha agar supaya orang-orang yang menganggur itu dapat meminjam uang atau modal yang diedarkan oleh suatu perusahaan ataupun yang lainnya.
Yang keenam yaitu meningkatkan jiwa kewirausahaan, di mana ketika orang-orang yang tidak bekerja atau sedang menganggur itu lebih ditingkatkan lagi ke tingkat kewirausahaannya agar supaya lebih cepat mendapatkan pekerjaan. Terakhir yaitu dengan cara transmigrasi, di mana orang-orang yang awalnya diem di tempat penduduk yang padat itu bisa dipindahkan ke tempat yang jarang penduduknya. Kemudian pengangguran dalam ekonomi syariah. Yang pertama yaitu pengangguran jabariyah atau terpaksa, di mana pengangguran ini bisa dikatakan orang tersebut masuk ke dalam angkatan kerja akan tetapi masih belum mendapatkan pekerjaan. Yang kedua yaitu pengangguran hiyariyah atau pengangguran pilihan. Selanjutnya, di sini ada solusi pengangguran perspektif ekonomi Islam, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, mekanisme individu, dan yang kedua yaitu mekanisme sosial ekonomi. Yang pertama yaitu mekanisme individu, di mana ketika orang tersebut memiliki jiwa-jiwa malas untuk bekerja, akan tetapi orang tersebut masuk dalam angkatan kerja, di situ kita akan dapat mendorong individu itu akan terus mendapatkan pekerjaan, untuk entah itu dalam bentuk motivasi ataupun apa, sehingga individu tersebut bisa masuk dalam pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.